Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Firdaus Ananta. Saya biasa dipanggil Daus. NIM saya adalah 17056222104. Saya berasal dari kelas Manajemen C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afkar Hanif Singajuru dari Manajemen C Angkatan 2022. Nah, pada video kali ini kita akan membahas manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah pengelolaan pencapaian hasil wujud yang efektif dan efisien dalam upaya pekerja dan manajer untuk keberhasilan organisasi serta tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sedangkan, kinerja merupakan sebuah proses yang bagaimana pengelolaan pekerja sementara berlangsung untuk menuju pada kesuksesan. Kinerja atau yang biasa disebut dengan performance, perolehan prestasi kerja dan pencapaian hasil kerja, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi, saling bersinergi untuk menghubungkan serangkaian aktivitas organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan strategi guna pengembangan sistem umpan balik dengan berbagai kemampuan kinerja yang telah dirancang sebelumnya. Kalau dari para ahli sendiri, yang pertama kita mengambil dari ahli yang bernama Noe et al. Ini kita ambil dari jurnal. Pada tahun 2014, ia berkata bahwa manajemen kinerja sebagai proses di mana manajer memastikan bahwa aktivitas-aktivitas karyawan dan keluarannya sama dengan sasaran organisasi. Manajemen kinerja merupakan inti untuk mencapai keunggulan bersaing. Nah, kalau dari Aguinis sendiri, pada tahun 2013, ia menyatakan bahwa manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim, dan menyelaraskan kinerja dengan tujuan strategis organisasi. Nah, teman-teman, dari beberapa pengertian ahli tersebut, sebenarnya kita bisa ngambil kesimpulan nih, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen kinerja merupakan sebuah cakupan proses pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada peningkatan kinerja secara strategis dari hasil kerja yang dicapai untuk kemajuan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat manajemen kinerja? Sebenarnya, dampak kinerja suatu organisasi merupakan manfaat yang diperoleh di luar produk atau keluaran langsung kinerja. Misalnya, dengan produksi yang dihasilkan, organisasi itu dapat memberikan dampak pada penghematan atau peningkatan devisa. Lalu selanjutnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, manfaat itu merupakan spread effect atau pengaruh meluas dari suatu hasil kinerja. Nah teman-teman, sekarang mari kita bahas manfaat-manfaat seru yang bisa kita dapetin dari sistem manajemen kinerja. Nah, yang pertama, sistem ini bisa bikin kita lebih semangat buat ngejar prestasi. Bayangin, tiap pagi kita bangun, langsung semangat nih teman-teman. Siap buat menghadapi hari dengan penuh energi buat capai semua target. Nah, manfaat yang kedua, harga diri kita itu bisa jadi makin meningkat lah teman-teman. Nah, saat kita dihargai dan diakui, percaya diri kita tuh bisa melejit banget loh teman-teman. Nah, dengan manfaat yang ketiga, manajer juga bakal lebih tahu loh siapa kita. Nggak lagi deh kita jadi orang yang misterius buat mereka. Jadi kayak makin deket gitu hubungannya sama mereka nih teman-teman. Nah, manfaat yang keempat, sekarang pekerjaan dan kriteria kita bakal jadi lebih jelas nih teman-teman. Jadi kita nggak usah lagi nih bingung-bingung. Semua tahu apa yang bisa diharapin dari mereka dengan dibagiin job desk yang lebih jelas gitu loh teman-teman. Nah, manfaat yang kelima, kita juga bisa lebih mengenal diri kita dan berkembang jadi pribadi yang lebih baik loh teman-teman. Jadi setiap hari ini bisa jadi peluang buat kemajuan, bukan cuma di pekerjaan ya, tapi juga sebagai diri kita sendiri. Nah, manfaat yang keenam, tindakan administrasi jadi lebih adil dan juga nggak nekat nih teman-teman. Nah, semua tahu nih, semua aturan dan juga dijalanin dengan benar nih teman-teman. Jadi nggak berantakan. Nah, manfaat yang ketujuh, tujuan perusahaan tuh jadi lebih jelas loh teman-teman. Semua orang di tim ini bakal mengerti arah yang mau dicapai. Manfaat yang kedelapan,
Ini akan membuat karyawan jadi makin kompeten loh teman-teman. Dan ini bisa membuat semua karyawan jadi lebih hebat loh dalam tugas-tugasnya. Nah, jadi ada beberapa manfaat lagi nih teman-teman. Seperti perilaku buruk karyawan diminimalkan, lalu ada perlindungan yang lebih baik dari tuntutan hukum, ada diferensiasi yang lebih baik dan lebih tepat waktu antara yang bekinerja baik dengan buruk, lalu ada pandangan supervisor tentang kinerja dikomunikasikan dengan lebih jelas, lalu perubahan organisasi difasilitasi, lalu ada motivasi, komitmen, dan niat untuk tinggal di organisasi ditingkatkan, perilaku berpendapat didorong, dan juga keterlibatan karyawan ditingkatkan. Nah, itu saja nih untuk manfaat-manfaat yang seru. Selanjutnya, kita akan lanjut ke ruang lingkup manajemen kinerja. Ruang lingkup manajemen kinerja meliputi pengukuran hasil kinerja yang ditunjukkan dan dibandingkan dengan target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak kinerja. Manajemen kinerja adalah sebuah proses yang terus-menerus atau continuous dan lentur atau fleksibel yang melibatkan manajer dan pihak lain yang bertindak sebagai mitra atau partner organisasi yang bersedia menciptakan kondisi kerja terbaik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Manajemen kinerja selalu mengutamakan kesepakatan atau konsensus dan kerjasama, bukannya bekerja berdasarkan pengawasan dan paksaan. Berikut adalah 8 kajian utama dalam manajemen kinerja. Yang pertama adalah outputs, outcomes, process, dan inputs. Kajian utama manajemen kinerja terkait dengan output atau hasil kerja, dan outcomes atau dampak yang dihasilkan sebagai akibat dari kerja. Manajemen kinerja juga membahas proses yang diperlukan untuk mendapatkan hasil atau kompetensi dan input berupa kapabilitas atau ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi baik dari kelompok maupun individu yang terlibat dalam organisasi. Yang kedua adalah planning. Manajemen kinerja terkait dengan perencanaan untuk mendapat keberhasilan di masa mendatang. Perencanaan yang baik mampu mendefinisikan harapan yang dituangkan dalam tujuan dan proyeksi bisnis. Yang ketiga ada measurement and review. Dalam pengukuran manajemen kinerja terdapat ungkapan if you cannot measure it, you cannot manage it. Manajemen kinerja bertugas mengukur hasil kerja dan mereview kemajuan pekerjaan apakah sesuai dengan target sebagai dasar melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Yang keempat adalah continuous improvement. Perbaikan yang terus-menerus atau dalam bahasa Jepang yaitu kaizen adalah upaya perbaikan yang dilakukan untuk mendapatkan standar yang lebih tinggi pada setiap bagian organisasi yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja yang superior. Yang kelima adalah continuous development. Sama-sama continuous tapi berbeda ya teman-teman. Manajemen kinerja berperan menciptakan budaya kerja di mana individu dan organisasi belajar dan berkembang secara terus-menerus. Manajemen kinerja mengintegrasikan antara bekerja dan belajar. Belajar dari keberhasilan dan tantangan serta kegagalan secara inherent dalam aktivitas pekerjaannya. Yang keenam adalah communication. Manajemen kinerja menciptakan iklim organisasi yang memungkinkan terjadi dialog terus-menerus antara manajer dengan anggotanya untuk mendefinisikan tugas mereka serta menginformasikan misi, nilai-nilai, dan tujuan organisasi. Yang ketujuh adalah stakeholders. Manajemen kinerja bertujuan memenuhi kebutuhan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dengan organisasi, seperti pemilik, manajemen, pegawai, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Dalam manajemen kinerja, pegawai diperlakukan sebagai mitra, yang mana minat dan bakatnya dihargai, gagasannya diperlukan dan didengarkan, dan didorong untuk berkontribusi dalam menyusun target dan perencanaan untuk tim dan mereka sendiri. Manajemen kinerja harus memperhatikan kepentingan individu dan tim,
sebagaimana mereka memperhatikan kepentingan organisasi. Yang terakhir adalah fairness and transparency. 4 kode etik dalam proses manajemen kinerja yang disarankan oleh Win Stanley dan Stuart Smith pada tahun 1996 adalah menghormati individu pegawai, saling menghormati, keadilan prosedur, dan keputusan yang transparan. Nah, pada kali ini kita akan membahas model manajemen kinerja. Terdapat 5 model manajemen kinerja. Ada model dari Deming, lalu ada model Torringhon dan Hall, lalu ada model Costello, lalu ada model Armstrong dan Barron, lalu ada model Ken Blanchard dan Gary Rich. Namun, dari kelima model tersebut, kami akan membahas satu model saja karena model ini akan berkesinambungan dengan implementasi yang akan kami gunakan dalam video kali ini. Model yang dipakai untuk implementasi kepada perusahaan pada kali ini adalah model Deming. Model Deming menjelaskan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk pada implementasi model manajemen kinerja karyawan pada industri manufaktur garment di perusahaan PT Taeyong Indah yang kita ambil berdasarkan referensi jurnal Suhardoyo tahun 2018. Implementasi manajemen kerja PT Taeyong Indah telah menerapkan beberapa model yang dikemukakan oleh Deming Armstrong tahun 2010, yaitu yang pertama ada planning. Dalam menentukan rencana kerja, perusahaan menetapkan rencana jangka pendek yang berkaitan dengan order atau pesanan dari pihak pembeli. Dalam rencana kegiatan produksi disesuaikan dengan pemesanan pembeli atau buyer yang aktivitasnya dilakukan dalam tahap ini merupakan rencana yang hendak dicapai atau goal setting dari perusahaan melalui teamwork di perusahaan ini. Waktu yang diperlukan untuk mencapainya serta strategi apa saja yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada coaching. Coaching atau pelatihan di perusahaan dilakukan setiap hari untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan di perusahaan. Dengan melibatkan karyawan di level manager dan supervisor, setiap bagian yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh teamwork. Lalu ada reviewing. Dalam tahap ini dilakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dijalankan oleh teamwork dengan mengevaluasi terhadap kualitas atau mutu produksi per bagian. Tim Quality Control akan mereview dengan melakukan pencatatan dan cek terhadap hasil pekerjaan setiap teamwork. Manajer dan marketing telah menyusun rencana itu secara saksama dan persiapan yang serius, terjadwal, serta analisis yang mendalam agar mampu mengukur sejauh mana prestasi kerja teamwork tersebut terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada rewarding. Reward diberikan kepada tim yang memiliki kinerja baik dan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Perusahaan ini selalu memberikan reward yang jumlahnya telah ditentukan sesuai rencana, dihitung berdasarkan persentase dari hasil target 1% dari nilai FOB produk yang tim kerjakan. Sehingga diharapkan dengan reward ini akan mampu membangun teamwork yang solid dan bekerja secara optimal sehingga terciptanya daya saing antara tim dan mencapai hasil yang telah ditentukan. Masing-masing anggota tim akan merasa termotivasi sehingga siap memberikan prestasi kinerja terbaiknya. Bahkan, mereka juga siap mengembangkan iklim kompetisi yang sehat karena adanya reward terhadap prestasi kerja yang telah mereka lakukan. Implementasi manajemen kinerja pada PT Taeyong Indah diharapkan mampu meminimalisir kegagalan dan mencapai target yang telah ditentukan. Mereka pun siap mengerahkan segala skill dan kemampuannya untuk menghadapi segala tantangan dengan job description yang telah ditentukan. Manajemen kinerja diharapkan akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan dan membentuk teamwork yang solid yang akan menumbuhkan keterbukaan, kepercayaan,
dan komunikasi yang efektif sehingga akan mampu mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pada umumnya, dalam membangun kinerja karyawan, perusahaan akan memberikan reward pada setiap karyawan jika mampu mencapai kinerja yang baik dalam melakukan tugasnya, sehingga diharapkan dengan reward tersebut dapat menjadi motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, kelebihan dalam implementasi model manajemen kinerja di PT Taeyong Indah antara lain adalah yang pertama yaitu karyawan dapat motivasi untuk lebih baik apabila tidak menunjukkan hasil yang maksimal dalam tim tersebut yang menyebabkan gagalnya pencapaian target tim. Lalu, kepuasan kerja karyawan dapat terus ditingkatkan karena adanya reward apabila mampu mencapai target produksi. Lalu yang ketiga, karyawan dapat mengetahui kelebihan dan kelemahannya sehingga akan memperbaiki kelemahannya dan meningkatkan kinerjanya dengan adanya coaching yang terus dilakukan oleh supervisor dan manajer. Yang keempat atau yang terakhir, terciptanya komunikasi dan hubungan yang harmonis antara atasan dengan bawahan yang akan mampu menciptakan rasa kekeluargaan untuk membangun rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Penerapan manajemen kinerja yang telah dilaksanakan oleh PT Taeyong Indah mempunyai kekurangan, di antara lain yang pertama ada pelaksanaan penilaian kinerja yang hanya dilakukan berkaitan dengan kenaikan gaji karyawan saja. Lalu, ia juga belum mampu menciptakan komunikasi yang terbuka antar bagian karena masing-masing hanya berorientasi pada target tim. Lalu, belum terbukanya dalam memberikan laporan kendala yang dihadapi oleh tim karena ada rasa takut jika dinilai tidak mampu memimpin tim oleh atasan. Lalu yang terakhir, belum adanya punishment apabila tidak mampu mencapai target yang telah direncanakan. Hanya diberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan target tersebut, sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, yaitu adanya biaya tambahan kerja lembur. Lalu, rekomendasi untuk meningkatkan penerapan manajemen kinerja. Untuk meningkatkan penerapan tersebut, ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, perlu dilakukannya pengawasan oleh pihak manajemen sehingga karyawan merasa ada yang memperhatikan. Lalu perlunya ditingkatkan adanya komunikasi antar bagian secara baik dan transparan yang berkaitan dengan arus proses barang. Lalu hilangkannya budaya saling menyalahkan antar bagian sehingga akan terciptanya suasana yang kondusif dan nyaman. Lalu perlu diberikan umpan balik berupa punishment kepada karyawan atau bagian yang tidak mampu mencapai target sehingga akan ada efek jera dan akan ada upaya untuk memperbaiki kinerjanya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari implementasi. Yang pertama, implementasi model manajemen kinerja karyawan telah diterapkan oleh PT Taeyong Indah sudah berjalan dengan baik. Namun, perlu terus ditingkatkan untuk mencapai target produksi yang lebih tinggi dan sehingga akan mampu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Lalu yang kedua, implementasi model manajemen kinerja karyawan pada PT Taeyong Indah perlu terus dikembangkan untuk menjadikan budaya organisasi